yaitu buang lembingnya keluar. Dengan sukses bisa tusuk ikan paus yang sedang renang. Ikan paus yang sakit dengan cepat tenggelam. Itu tarik perahunya pergi dengan kecepatan cepat. Saat ikan paus tidak kuat lagi, itu akan dengan otomatis muncul di permukaan air. Sampai situ, itu akan jadi mangsa manusia. Berburu di laut ini bisa kena bahaya kapanpun. Ikan paus ini tenggelam dengan kecepatan yang cepat. Tali yang panjang 300 meter hampirnya sampai batasnya. Mereka dengan cepat ambim tambah 1 biar hubunginya. Ikan paus ini telah tenggelam ke kedalaman yang biasa. Tapi mungkin kecepatannya masih tidak turun. Dengan kecepatan ini, kita bisa lihat. Semua perahu hampir ditariknya ke laut yang dalam. Saat ini semua mulai jadi kejut. Bahkan ada orang yang siapkan pisau biar potong tali. Tapi dihentikan oleh Owen. Yang ini ikan pertama mereka bisa tangkap sejak berlayar. Kalau lepaskannya, itu mungkin kembali dengan tangan kosong kan. Talinya hanya tinggalkan 10 meter saja. Semua di perahu lagi jadi takut. Owen juga mulai khawatir. Untungnya, saat ini kekuatan ikan telah turun, tali juga henti. Ikan paus juga muncul di permukaan laut. Walaupun itu lelah, semua juga tidak berani dekatinya. Ambil lembing biar tusuknya dengan gila. Sampai darahnya penuhi 1 bagian lautan. Semua juga mulai bersorak-sorai. Dalam mata mereka, yang ini biasa saja. Film ini yang dasarkan kisah nyata yang diadaptasi. Pada tahun 1981, Amerika Serikat setiap hari juga punya ratusan ikan paus yang dibunuh. Karena hanya mau dapat minyak ikan paus. Semua tusuk 1 lubang yang besar di perutnya. Lalu biarkan bocah yang 10 tahun masuk dalamnya. Dalamnya semua lendir. Lagi tambah bau yang susu untuk cium. Tapi tidak punya cara lain, dia hanya tahannya. Ambil sedikit demi sedikit keluar. Lendir itu minyak ikan paus. Ambil minyak itu dan daging ikan paus rendam bersama selama 3 tahun. 1 bahan bakar alam telah diciptakan. Hanya 1 botol yang kecil begini, lagi bisa tukar sama 2 batang emas. Pada tahun 1981, bahan bakar saat belum ditemukan oleh manusia. Nyawa ikan paus jadi bahan yang berharga. 1 ikan paus hanya bisa ciptakan 47 barel minyak saja. Tapi bahan sedikit ini tidak bisa puaskan tuntutan orang. Walaupun bunuh semua ikan paus juga tidak bisa penuhi butuhannya. Karena mau punya lebih banyak bahan bakar. Mereka putuskan pergi ke Pasifik. Harapnya bisa ketemu banyak ikan paus di sini. Tapi mereka ngambang di laut beberapa tahun. Mungkin telah cari di banyak tempat. Tapi juga tidak bisa temukan apapun. Makanan di perahu semakin sedikit. Mereka tidak mau nyerah begitu. Jadi henti perahu di 1 pulau. Pakai minyak ikan paus biar tukar makanan dengan orang lokal. Di sini, mereka ketemu 1 kapten yang telah pernah berburu ikan paus. Dia dalam 1 kali berburu telah kehilangan 1 tangan. Dari katanya, mereka tahu 1000 mil laut dari kota pesisir Khatulistiwa. Ada ribuan ikan paus di sana. Di sana setiap hari bisa lihat ratusan ikan paus. Benar saja itu surga ikan paus dengannya. Tapi di sana ada 1 ikan paus yang lebih besar dari perahu angkut barang. Tangan kapten dan puluhan jiwa juga karena begitu lagi kehilangan. Dari sana dia putuskan nyerah pekerjaan ini. Mereka sungguhnya tidak percaya pada ikan paus begitu besar. Walaupun bisa bunuhnya. Owen saran akan mulai berangkat ke sana biar coba keuntungannya. Semua orang juga setuju dengannya. Tapi juga karena keputusan bodoh ini. Mereka hampirnya tinggalkan kehidupannya. Mereka lagi tinggal di laut beberapa bulan. Akhirnya telah nyampai tempat yang si kapten nyebut. Di sini benarnya ada banyak ikan paus. Telah lama tidak lihat ikan paus, mereka jadi sangat senang. Dengan cepat mereka mulai dayung perahu biar berburu. Tapi mungkin telah lama tidak lakukan yang ini. Buat mereka tidak bisa tusuk ikan paus manapun. Lagi ada 1 ikan paus itu gerogoti atap kapal. Saat mereka putuskan selesaikan ikan paus ini lagi ada 1 lain muncul. Jatuhkan perahu kecil mereka. Ini ikan paus di dalam dogeng. Ternyata itu bukan dogeng tapi yang sungguhnya.
Ikan paus itu hanya goyang ekor lagi buat ombak jadi sangat tinggi. Semua dengan cepat kembali ke perahu besar. Tapi ikan itu tidak mau lepaskan mereka. Langsung serang perahu. Perahu diserang jadi banyak hancur. Air terus-menerus masuk. Tapi ikan itu masih putuskan gigit perahunya. Owen putuskan lawan secara keras dengannya. Ikat lembingnya secara erat. Pakai kekuatan biar buangkan lembing pada ikan. Tapi yang ini buatnya marah. Itu pakai ekor pukul perahunya. Tali di tubuhnya lewati perahu. Hampir potong tubuh Owen. Itu lagi jatuhkan layar. Ikan ini juga lepaskan kait di tubuhnya. Perahu yang telah dihancurkan mulai tenggelam. Mereka hanya bisa ambil makanan ke perahu kecil. Saat ini minyak ikan paus mulai bakar. Pelan-pelan sebar ke seluruh perahu. Karena lepaskan diri, mereka hanya bisa tinggalkan semua. Begitu saja puluhan orang mulai hanyut di laut. Tapi bahaya itu baru mulai saja. Walaupun ada satu peta dan kompas. Tanpa air lagi harus tahan matahari yang panas. Sangat susah biar kembali bumi. Lagi ada banyak kebahayaan di sini. Tidak salah, mereka ketemu badai. Satu badai yang sangat keras. Perahu kecil mereka lagi goyang-goyang. Satu orang yang tidak untung lagi jatuh. Saat ini ikan paus lagi muncul biar balas dendam. Ternyata itu tidak mau lepaskan mereka. Waktu yang lalui dengan cepat. Mereka masih hanyut di laut. Tidak punya makanan, semua juga hampir mati karena kelaparan. Lagi ada orang sungguhnya mati. Saat siap buang mayatnya ke laut, lagi dihentikan oleh Owen. Kalau tidak punya makanan, ini akan jadi makanan. Bocah ini sedikit takut, tapi kalau mau hidup, itu yang satu-satunya. Daging rekan tim lagi jadi habis setelah beberapa hari. Sekarang mereka lagi lapar sampai tidak bisa lakukan apa. Kalau terus begitu, mereka harus mati semuanya. Cara yang satu-satunya makan daging orang yang masih hidup. Karena adil buat semua. Mereka putuskan pilih random siapa jadi makanan. Semua juga tarik satu kertas. Lihat ekspresinya, mungkin dia yang tidak untung. Dia ambil pistol. Walaupun dia tidak berani bunuh diri, dia lagi kasih pistolnya kepada yang buta. Mintanya bunuhnya. Yang buta itu tanpa ragu lagi ambil pistol. Tapi lagi tembak ke pelipis di dahinya. Dia tidak tajam makan daging temannya, jadi bunuh diri. Setelah makan makanan. Tanpa tahu hanyut berapa lama lagi terkena sinar matahari. Tidak untung, ikan paus itu lagi muncul. Itu tidak mau lepaskan mereka. Owen ambil lembing biar lawan samanya. Tapi dia tidak bisa lakukannya. Mungkin karena mereka mau bunuh ikan paus jadi baru kena masalah begini. Jadinya kali ini mereka tidak rangsangnya lagi. Ternyata ikan paus tahu mereka tidak punya pikiran buruk lagi. Akhirnya telah tenggelam ke dalam laut. Mereka lagi hanyut di laut beberapa minggu. Satu perahu tentara temukan mereka jadi antar mereka ke tanah. Saat mereka nginjak kakinya di benua, semua lagi kelilingi. Tanpa diduga, mereka bisa tinggal begitu lama. Saat ini istri dan anak Owen juga datang untuk nyapanya. Mereka saling peluk. Yang ini waktu dia dan anaknya telah nunggu dari lama. Akhirnya bisa nunggunya pulang. Tapi pemilik pabrik minyak ikan paus. Takutnya tidak ada yang berani tangkap ikan paus. Mau pakai uang untuk orang ini sembunyi masalah ini. Tapi mereka tidak mau negosiasi sama kapitalisme, lagi ceritakan semua untuk semua orang. Dari situ, Owen tidak terus lakukan yang ini. Ikan paus juga akan jadi aman. Lagi dapat kehidupan yang damai. Dari situ juga tidak ada yang tahu identitas ikan paus. Film ini direkam dari satu cerita yang sungguhnya. Pada musim dingin yang dingin tahun 1820. Perahu berburu ikan paus Inggris saat buat jalur di laut. Lagi diserang oleh ikan paus yang paling besar. Film ini dasarkan novel Moby Dick. Kalau kalian suka, lagi bisa nonton semua film ini. Kalau suka film ini, minta tekan tombol like ya.